yang tadi interpersonal, kemudian ada intrapersonal, di mana dia mampu memahami intrapersonal mampu memahami orang di luar dan dirinya sendiri. Kemudian interpersonal mampu memahami dan berkomunikasi dengan orang lain, dan dia mampu mengenali perilaku orang lain juga gitu. Jadi ada beberapa tipe kecerdasan yang dimiliki oleh anak tadi. Nah, apa sih manfaat orang tua tuh harus mengetahui tahapan-tahapan tadi, mengenali karakter kepribadian anak, kemudian memahami gaya belajar anak, kemudian memahami kecerdasan dan potensi anak kita tuh ada di mana. Apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu yang pertama, orang tua jadi mampu menentukan cara mendidik anak dengan tepat sesuai dengan tipe kepribadiannya yang dominan gitu. Jadi pendekatan yang nantinya orang tua akan lakukan itu akan sesuai dengan pendekatan yang dimiliki oleh si anak. Gitu. Kemudian manfaat kedua, orang tua dapat membangun pendidikan karakter yang lebih baik untuk si anak. Gitu. Yang ketiga, orang tua mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Karena misalkan kita tahu, oh potensi anak saya itu di sini, di bahasa misalkan. Berarti orang tua harus mampu menggali lebih dalam lagi untuk mengembangkan potensi bahasa. Kadang orang tua nih yang lucunya kayak gini, duh anak saya nih matematikanya kurang, fokus saja di matika. Ya, kekurangan anak gitu. Ya, sebenarnya kekurangan memang harus ditingkatkan. Tapi tidak berarti kita fokus di kekurangan saja sehingga kelebihan si anak ya kita tak lebih lagi. Padahal di kelebihannya itu disitulah sebenarnya potensi si anak gitu. Kemudian manfaat yang keempat itu memudahkan proses komunikasi antara orang tua dan anak sehingga tercipta keharmonisan di dalam keluarga gitu. Nah, kemudian setelah manfaat, apa nih yang harus orang tua lakukan untuk menumbuhkan keharmonisan terhadap anak nih? Nah, setelah mempelajari semua tuh yang tadi di atas-atas, yang harus dilakukan orang tua yang pertama itu adalah simple ya, menyamakan visi dan misi dengan pasangan dalam pengasuhan. Harus mampu memahami dasar pengasuhan, yaitu orang tua itu adalah ayah dan ibu. Bukan kakeknya, bukan neneknya, bukan tantenya, ataupun pengasuhnya. Jadi orang tua itu adalah ayah dan ibu. Jadi sudah selayaknya dan sewajarnya pengasuhan itu ada di orang tua. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ayah itu ikut berperan dalam pengasuhan. Karena peran ayah kenapa dibutuhkan? Pertama, ayah itu mampu memberikan generalisasi gender nantinya. Kemudian ayah itu nantinya akan memberikan panutan kepada anak laki-laki dan anak perempuannya bagaimana seorang laki-laki yang baik di mata mereka gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ayah itu juga nantinya akan membantu proses pengasuhan si ibu sehingga ibu juga jadi lebih optimal gitu. Nah, kemudian apalagi yang harus dilakukan? Orang tua harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak, yaitu investasi waktu. Investasi waktu itu gimana sih? Investasi waktu itu sebenarnya adalah me time. Me time untuk si ayah, me time untuk si ibu, me time untuk si anak. Jadi terkadang saya suka dapat pasien gini, Bu Rati, saya tuh nggak bisa me time, boro-boro saya bisa me time, gitu ya. Ayahnya kadang-kadang kalau megang anaknya nih suka nggak sesuai gitu sama yang saya mau, gitu ya. Nah, ini nih yang suka jadi problem nantinya. Karena berarti yang poin nomor 1 tadi, visi dan misi tadi belum selesai. Jadi ini kan ada beberapa tahapnya. Jadi tahapan-tahapan itu harus selesai tuh satu-satu. Nah, bagaimana si ibu bisa me time kalau visi misinya juga nggak berjalan dengan baik. Nah, terkadang ibu-ibu juga ada lalainya juga. Lalainya gimana? Ayah ini kan nggak sering ya mengasuh anak. Jadi wajar kalau misalkan dia tidak sesempurna ibu, menurut ibu ya. Jadi jika ibu titipkan ayah anaknya, sudah selayaknya ibu itu menutup mata dan menutup telinga harusnya. Jadi biarkan saja ayahnya berkreasi sesuai dengan gaya pengasuhan ayah. Karena gaya pengasuhan ayah, gaya pengasuhan ibu itu pasti berbeda.
Jadi nggak akan bisa ibu memaksakan ayah harus sama gaya pengasuhannya dengan gaya pengasuhan ibu gitu. Nah, jadi memang seperti itu dilakukan dan memang anak sedini mungkin sudah harus dikenalkan dengan yang namanya me time gitu. Jadi anak apa sih gunanya anak diajarkan me time? Anak sehingga anak mampu menghargai orang lain juga butuh untuk break gitu loh. Dan orang lain juga punya space sendiri. Jadi nanti ketika mereka memasuki masa puber, mereka itu akan tahu aku lagi pengen menyendiri nih. Dia akan bilang sama bundanya, Bunda, aku mau sendiri dulu lah. Gitu. Kamu kenapa? Enggak, pokoknya aku lagi bete. Oh ya silahkan. Kita kasih dia momen untuk dia memahami perasaannya dan emosinya. Nah, setelah dia memahami, nanti kalau udah enakan moodnya, cerita ya sama bunda gitu. Jadi jangan kayak orang tua zaman dulu, kan kamu jangan menyendiri dong. Cerita, ada apa-apa tuh cerita sama orang tua. Nah, yang seperti itu anak tuh jadi makin terasa ditekan gitu ya. Jadi, nah itu me time itu yang harus dikenalkan mulai sejak dini. Jadi misalkan ibu juga butuh me time, ibu izin sama orang tua, sama anak, sama anak izin. Nak, ibu me time dulu ya. Kalau dia tanya nggak ngerti, me time itu apa sih, Bunda? Gitu. Me time itu adalah masa ibu untuk istirahat, menenangkan hati ibu, kemudian ibu kembali bekerja lagi. Terus misalkan ibu rumah tangga nih, ibu kan nggak kerja, ibu kan di rumah. Mengasuh kamu, nyuci piring, nyuci baju, itu bekerja gitu. Jadi bekerja itu tidak harus keluar rumah. Jadi konsep-konsep dasar seperti itu yang harus dijelaskan kepada anak. Jadi kita bikin dalam keluarga, anak punya me time, ibu punya me time, ayah punya me time. Nah ini harus dibicarakan juga perkara jadwalnya, ayah jam berapa, ibu jam berapa, si anak jam berapa. Jadi anak juga butuh me time, break dari ayah dan ibunya. Karena bosen loh mereka kalau main sama ayah ibunya terus gitu kan. Jadi ada me time-nya juga, mereka dikasih momen untuk main sendiri. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi me time itu sangat fokus untuk kita merefresh juga, merefresh emosi kita, merefresh cara pengasuhan kita gitu. Dengan kita me time kan kita lagi nyantai. Terserah me time-nya mau ngapain aja nih Bu Rati, terserah. Itu tergantung masing-masing orang. Ada orang nonton Korea misalkan ibu-ibu. Ada yang ibu-ibu, oh saya me time-nya bikin kue. Ada yang kayak gitu. Padahal menurut kita capek, tapi menurut dia itu me time, refresh buat dia. Jadi tergantung, terserah, itu terserah aja dan harus disepakati bersama berapa lamanya, jam berapanya, terus disepakati bersama. Apa sih gunanya me time? Sekarang gini, ketika kita mengasuh anak, itu kan kita mentransfer energi positif kepada anak dan kita mengambil energi negatifnya kepada diri kita. Jadi ketika kita tidak merefresh tubuh kita, jiwa kita, jadi emosi negatif itu akan berada terus di dalam diri kita dan secara tidak sadar ketika ada hal-hal yang memang memicu emosi kita akan keluarkan kepada anak. Nah nggak heran kalau ibu suka ngomel-ngomel sama anaknya, suka bapaknya baru pulang ngomel-ngomel juga sama bapaknya. Itu sebenarnya adalah tabungan emosi negatif, kelelahan-kelelahan emosi dan kelelahan-kelelahan fisik yang ada di dalam diri gitu. Nah itulah kenapa butuhnya me time. Jadi kalau misalkan, Bu boro-boro me time, suami saya mah nggak ngerti me time, saya mau butuh istirahat aja nggak dikasih, saya lagi istirahat aja tetap dipanggil-panggil. Itu solusinya gimana Bu Rati? Solusinya ajak untuk ikut web-web seperti ini. Jadi agar si ayah pun memahami ilmu pengasuhan gitu ya. Karena terkadang orang itu kan lebih memilih orang lain untuk didengarkan dibanding orang terdekat. Jadi lebih baik diajak ke dalam apa ya, kayak ya ilmu-ilmu pengasuhan dari orang lain, lebih banyak mendengarkan dan belajar ilmu pengasuhan gitu. Nah itu insya Allah mungkin nanti pola pikirnya akan berubah. Jadi me time itu memang sangat dibutuhkan dalam pengasuhan. Kemudian apalagi nih poin selanjutnya itu yang harus dilakukan oleh orang tua adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, penuhi kebutuhan dasar, kebutuhan perhatian dan kepercayaan kepada anak. Jadi perhatian itu ya kita sedikit apapun, sekecil apapun, Bunda aku bisa nih ngerjain soal nomor itu, wah hebat, apresiasi.
Jadi harus ada apresiasi. Walaupun misalkan masih ada kurang-kurang, atau misalkan gambarnya masih miring-miring, tapi tetap apresiasi gitu. Kepercayaan apa? Misalkan kita tahu nih, aduh, saya tahu nih, ini anak nggak bisa nih kalau ngerjain mewarnai nggak keluar garis, misalkan. Duh, gimana ya? Tapi bundanya kan gregetan, misalkan, pengennya tuh anaknya, aduh, yang rapih gitu ya. Nah, kepercayaan di sini adalah biarkan saja dia menjalankan sesuai yang dia mampu. Nanti setelah selesai kita apresiasi, baru nanti tidak di waktu yang sama, di waktu yang lain baru kakak kita coba belajar lagi biar kakak nggak keluar garis, warnainnya yuk gitu. Jadi tidak di momen ketika dia sedang mengerjakan tugasnya itu. Jadi di momen lain, dia waktu luang baru melakukan remedial atau perbaikan dari yang kurang-kurang gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya harus dilakukan adalah ada untuk anak, fokus. Jadi jangan sambil nih ibu-ibu ngajarin sambil main HP. Ayah-ayah ngajarin sambil main HP-nya. Atau misalkan ayah dan ibunya mengajarkan sembari masak, sembari apa. Jadi memang itulah visi dan misi tadi harus klop. Jadi udah tahu nih, ayah jam sekian bunda harus ngajarin kakak. Jadi ayah bantu dulu untuk pegang si adek misalkan gitu. Jadi itu harus benar-benar saling connected antara partnernya ini harus connected. Partnernya ini ayah dan ibunya ini harus connected gitu. Baru ketika partnernya sama-sama connected, otomatis akan connected juga ke anaknya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengecilkan ego dan standar orang tua terhadap anak. Kadang orang tua itu kenapa ketika menjalankan program dari sekolah itu banyak miss-nya? Karena yang pertama orang tua itu kan bukan tenaga pengajar. Jadi mereka tidak diajarkan teknik-teknik apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak harus dilakukan. Tapi karena masa pandemi ini menuntut orang tua untuk mampu, menuntut orang tua untuk bisa, jadi orang tua harus mampu belajar juga bagaimana teknik pengajaran. Nah, salah satu teknik pengajaran adalah mengecilkan ego dan standar. Mengecilkan ego gini, kayak guru dia menangani anak dalam satu kelas 30 anak, dia harus mampu mengecilkan ego. Mengecilkan ego yang pertama apa? Dia harus tahu tidak semua anak itu daya tangkapnya sama, tidak semua anak itu fokusnya sama, tidak semua anak itu keterampilannya sama. Jadi dia harus mampu mengecilkan ego, dia harus mampu memahami anak mana yang daya tangkapnya cepat, anak mana yang daya tangkapnya lambat gitu ya. Nah, kemudian mengecilkan standar dalam artian nggak harus si Budi itu standarnya sama dengan si Ani gitu. Jadi itu yang terkadang suka miss. Jadi sebenarnya simpel, tipe pengajaran itu ayah bunda nggak harus pintar belajar, ayah bunda nggak harus pintar memahami materi sekolah gitu loh. Prinsip dasar yang pertama dulu aja harus mampu mengecilkan ego dan standarnya, itu aja dulu. Baru nanti mulai pelan-pelan mempelajari materi itu. Nah kemudian apa yang poin yang terakhir ya, yang sangat-sangat general dan simple. Poin terakhir itu orang tua harus mampu bahagia dan ikhlas. Karena jiwa yang sehat itu mampu membuat anak yang outstanding. Jadi kalau jiwa yang mengasuhnya sehat, maka anak yang diasuh pun jiwanya akan sehat. Jadi yang utama ibu ayah itu harus bahagia dan ikhlas. Harus mampu menganggap anak-anak mereka itu adalah anugerah, beserta dengan keunikannya tanpa membandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian tambahan dari saya sendiri itu orang tua harus mampu menumbuhkan rasa kemandirian dan kepercayaan diri dengan memberikan anak kesempatan atau panggung menghadapi setiap tantangan. Kemudian apresiasi juga harus positif terhadap harus diberikan terhadap tindakan sekecil apapun. Kemudian mampu menumbuhkan rasa berhasil kepada anak. Wah, kamu berhasil gitu. Dan tanggung jawab seperti diberikan hewan untuk diasuh, tumbuhan untuk dirawat, sehingga tumbuh tak rasa tanggung jawab mereka. Nanti sendiri